Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Berjumpa lagi dengan Kakak Sharon. Hari ini, hari Minggu, tanggal 29 Januari 2022, kita akan belajar di dalam pelajaran yang kelima dengan judul Murid Yesus Menunjukkan Kesaksian Sebagai Orang Kristen. Sebelum itu, kita nyanyi lagu dulu yuk. Berani tampil beda. Adik-adik, ikut bernyanyi dan menari bersama ya. Puji Tuhan, kita sudah menyanyi bersama-sama. Sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dan juga belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berikan kami fokus, kami bisa duduk tertib, duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Kakak Sharon mau tanya dulu, kalian pernah nggak diejek sama temen di sekolah karena kalian orang Kristen? Kira-kira bagaimana respon kalian? Adik-adik bisa menjawabnya di rumah masing-masing ya. Nah, Rasul Petrus pernah melakukan suatu kesalahan, yaitu waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia menolak untuk mengenal dan mengakui Tuhan Yesus. Waktu ditanya sama orang-orang, kamu muridnya Tuhan Yesus ya? Dia langsung jawab, tidak, bukan kok. Saya orang lain, hanya barusan lewat. Nah, itu dianggap sebagai penyangkalan ya. Itu semua Rasul Petrus lakukan karena dia takut.
dan malu kalau misalnya orang-orang tahu bahwa Petrus ini muridnya Tuhan Yesus. Nah, tapi sekarang Rasul Petrus sudah berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan Rasul Petrus juga berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus." Seharusnya kita malu ya jika kita dijauhi sama teman-teman karena berbuat dosa atau melanggar perintah Tuhan. Kalau membela Tuhan Yesus, kalau membela Kristus, seharusnya kita tidak malu, harusnya berani, gitu ya. Nah, contohnya nih, kalau kita mengejek teman, kalau misalnya kita berkelahi di sekolah, atau bahkan mencuri uangnya mama untuk jajan misalnya. Nah, itu harus malu itu karena perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Jadi, pelajaran hari ini mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik. Jika adik-adik diejek oleh teman misalnya ya, berbuat baik jika banyak yang menyalahkan adik-adik. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Kita juga bisa belajar ya dari Tuhan Yesus ya. Walaupun Tuhan Yesus dicaci maki dan bahkan dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Petrus. Disangkal, wah sangat menyakitkan ya, sangat sedih bagi Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus dan tetap menyayangi Petrus. Dan pastinya Tuhan Yesus selalu mengampuni walaupun Petrus sudah menyangkal dia. Begitupun juga dengan kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Tidak boleh membalas dengan perbuatan jahat lagi. Adik-adik harus menunjukkan sikap orang Kristen yang mau mengampuni dan mengasihi. Karena dengan mengampuni dan mengasihi, adik-adik sudah bersaksi tentang kasih-Nya Tuhan kepada teman-teman kalian. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 14a. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Oke, cukup sekian untuk sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk mewarnai gambar dan menjawab soal di lembar sekolah minggu masing-masing ya. Dan jangan lupa juga untuk membaca ayat Alkitab setiap hari yang sudah disediakan di halaman paling terakhir. Sebelum itu, kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah belajar tentang Rasul Petrus. Kami ingin seperti Rasul Petrus Tuhan, yang selalu setia sama Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya, sudah mati di kayu salib dan kembali bangkit, dan juga kembali ke surga, tapi Petrus tetap setia sama Tuhan. Selalu mengabarkan Injil, mengabarkan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami mau belajar tidak malu dengan identitas diri kami Tuhan sebagai orang Kristen. Kami mau bangga sebagai orang Kristen karena kami telah diselamatkan oleh Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami di sekolah, di dekat rumah, teman-teman yang lain. Kami mau berdoa supaya mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, sehingga mereka bisa menerima damai sejahtera, dan yang pastinya bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami selalu dari masa kecil, supaya kami selalu setia sama Tuhan Yesus sampai dewasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah menyimak dengan baik. Sampai bertemu minggu depan. Dah.